Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel aku. Perkenalkan nama aku Dahlia Ronolis Laban. Di video kali ini aku akan mereview aplikasi vintage pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Nah, namun sebelum itu, apa sih itu financial technology atau yang sering disebut dengan fintech? Nah, fintech mengacu pada pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan keuangan, menjadikannya lebih efisien, mudah diakses, dan ramah pengguna. Nah, fintech mencakup segala hal, mulai dari pembayaran digital dan perbankan online hingga mata uang kripto dan robo-advisor. Berikutnya, jenis-jenis pada layanan fintech. Fintech mencakup beragam layanan keuangan, masing-masing dirancang untuk meningkatkan cara individu dan bisnis mengelola keuangan. Yang pertama ada pinjaman online dan crowdfunding, terus ada platform investasi, dan bahkan ada blockchain dan mata uang kripto. Berikutnya ada manfaat dari fintech. Vintage menawarkan berbagai keunggulan dibandingkan layanan keuangan tradisional, termasuk biaya yang lebih rendah, aksesibilitas yang lebih luas, dan keamanan yang lebih baik. Vintage memberdayakan individu dan bisnis untuk mengelola keuangan mereka secara lebih efisien. Nah, yang pertama itu transaksinya lebih cepat, terus inklusi keuangannya dan keamanannya yang ditingkatkan. Berikutnya ada tantangan fintech. Terlepas dari manfaatnya, fintech juga menghadapi tantangan seperti masalah regulasi, ancaman keamanan cyber, dan resistensi terhadap adopsi digital. Mengatasi tantangan-tantangan ini merupakan kunci untuk memastikan sistem keuangan yang aman dan efisien, yaitu ketidakpastian regulasi, risiko keamanan cyber, dan kekhawatiran privasi data. Berikutnya, di aplikasi vintage kali ini, saya akan mereview aplikasi GoPay. Nah, di era digital ini, dompet digital atau e-wallet sudah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Salah satu yang paling populer di Indonesia adalah GoPay. Nah, kita akan masuk pada review aplikasi GoPay. Di sini kita akan bedah aplikasi GoPay, mulai dari tampilan antarmukanya, fitur-fitur yang ada di intinya, atau fitur tersembunyi, sampai kelebihan dan kekurangannya nanti. Oke, kita sudah ada di dalam aplikasi GoPay. Hal pertama yang akan kita lihat adalah dashboardnya atau halaman utamanya. Kemudian di bagian paling atas ini tertera saldo GoPay kita yang bisa kita sembunyikan ataupun kita lihat. Nah, di bagian bawah saldo juga ada koin yang mana bisa kita gunakan jika kita berbelanja dan akan menjadi cashback buat kita. Di sini juga ada fitur top up yang mana bisa top up lewat bank, bisa dari virtual account, bisa juga pakai uang tunai dari minimarket, warung, atau agen-agen terdekat seperti Alfamart, Indomaret, Lawson, Mitra Tokopedia, ATM Bersama, Alfamidi, Pos Indonesia, dan banyak lagi. Bisa juga lewat bank dari ATM, M-Banking, Internet Banking, dan banyak lagi. Di sini juga kita bisa bikin simpanan teman-teman. Kita mau nabung berapa, kita bisa taruh sesuai yang kita inginkan. Oke. Berikutnya di sini juga ada fitur asuransi. Nah, di sini ada pilihan
produk asuransi banyak, asuransi kesehatan, asuransi serangan jantung, asuransi kanker, asuransi kecelakaan diri, santunan rawat inap, layar HP, kesehatan anak, dan masih banyak lainnya. Nah, kenapa dijelasin juga kenapa kita wajib punya asuransi. Di sini juga ada fitur pinjam. Kita bisa aktifin GoPay pinjam. Nah, kita bisa pinjam mulai dari 25 juta tuh, teman-teman. Bisa dicairkan hingga 2 miliar. Ada tarif bunganya juga, ada juga eh, keterangan bulan-bulannya. Dijelaskan juga kenapa GoPay pinjam itu bisa efektif dan berizin dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi aman banget, teman-teman. Terus di sini juga ada namanya GoPay Jago. Kita bisa deposit dengan bunga bulanan sesuai dengan keinginan kita. Di sini banyak fitur-fiturnya. Kita bisa buka deposito di aplikasi GoPay juga. Juga ada fitur eh, seperti laporan keuangannya. Jadi per bulannya kita bisa cek berapa pengeluaran kita per minggunya. Ada catatan pengeluarannya juga di sini. Di total kita juga bisa atur budget bulanan kita. Ada fitur atur budget bulanan di sini. Berikutnya ada fitur lainnya nih yang tersembunyi. Ini aktivitas kirim dan terima. Nah, di sini ada fitur transfer gratis. Yang mana di fitur ini kita bisa transfer ke bank, e-wallet, atau sesama GoPay. Teman-teman tinggal pilih aja. Berikutnya ada minta, fitur minta, yang mana kita bisa kasih kode QR ini ke teman kita dari aplikasi GoPay ini untuk minta ke teman kita. Ini, teman-teman. Berikutnya ada fitur split bill. Nah, mereka GoPay juga menyediakan fitur split bill yang mana juga ada fitur hitung otomatis pakai stroke atau kita bisa atur jumlahnya sendiri. Kemudian ada fitur pembayaran. Nah, melalui GoPay ini juga kita bisa bayar seperti tagihan listrik, terus tagihan BPJS, PDAM, atau mau beli kode voucher dari Google Play, IndiHome, WiFi, atau juga bisa beli untuk yang game, MLBB, untuk TikTok, promo bayar tagihan, promo nonton, isi ulang e-money, KMT, kartu kereta, dan BNI Tap Cash. Di sini juga ada fitur tagihan rumah tangga untuk BPJS, PGN Gas, Telkom, dan pendidikan. Untuk komunikasi juga ada pembayaran e-commerce, mulai dari Zalora, Bukalapak, dan Socialak. Kemudian cicilan, GoPayLater juga mereka menyediakan fitur GoPayLater dan GoPay Pinjam. Ada juga untuk aplikasi streaming kayak Spotify, Video, WeTV, dan Prime Video. Banyak sekali fiturnya, teman-teman. Oke, di sini juga ada fitur mau beli pulsa, tadi bayar listrik, paket data, top up game, bayar tagihan, GoFood, semuanya ada di sini. Dan GoPay juga menyediakan promo dan hiburan seperti A plus rewards ini. Jadi kalau kita klik, kita bisa dapatkan banyak voucher-voucher nih.
Nah, di aplikasi GoPay ini juga ada fitur promo dan hiburan, yang mana di sini ada A plus daily check-in. Kita bisa check-in tiap hari dan kita bakal dapetin. Nah, kita bisa check-in di sini tiap harinya dan setiap harinya kita bakal dapetin 50 koin, teman-teman. Di sini juga ada GoPay Pet, yang mana kalau kita ini semacam games yang kita mainin dan nanti kita bisa dapat banyak banget koin-koin GoPay dari games ini. Sini juga ada layan favorit buat game-games dan ada fitur riwayat transaksi serta ada program pemerintah seperti pembayaran dan laporan judi online serta edukasi. Nah, di sini juga ada fitur undang temen, yang mana kita bisa bagikan link aplikasi GoPay ini, ajak teman kita buat download. Dan yang terakhir itu ada QRIS. Jadi GoPay ini juga sudah praktis, udah bisa bayar apapun menggunakan QRIS. Begitu, teman-teman. Nah, sekian review aplikasinya dan yang terakhir ada kesimpulan. Financial technology atau fintech telah secara fundamental mengubah lanskap keuangan global dan nasional. Fintech berhasil mendemokratisasi layanan keuangan yang dulunya rumit dan eksklusif seperti menabung, berinvestasi, dan mendapatkan kredit menjadikan hal-hal tersebut lebih mudah diakses, efisien, dan terintegrasi langsung ke dalam kehidupan digital kita. Aplikasi GoPay yang telah kita bedah bersama tadi adalah bukti nyata dan studi kasus sempurna dari evolusi fintech di Indonesia. GoPay menunjukkan perjalanan dari awalnya hanya sebuah dompet digital sederhana untuk pembayaran, kini telah bertransformasi menjadi sebuah ekosistem keuangan yang komprehensif. Nah, melalui fitur GoPay tabungan, ia bisa membawa fungsi perbankan ke dalam genggaman kita di telepon genggam kita lewat GoPay Letter. GoPay menyederhanakan akses terhadap kredit konsumtif dan melalui integrasinya yang luas dengan QRIS, pembayaran tagihan serta layanan sehari-hari. GoPay menjadikan setiap transaksi menjadi pengalaman yang mulus tanpa batas. Jadi mempermudah kehidupan kita. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa GoPay bukan lagi sekedar produk, melainkan cerminan dari kekuatan dan arah masa depan vintage itu sendiri, yaitu menciptakan layanan keuangan yang cerdas, inklusif, dan menyatu sepenuhnya dengan gaya hidup digital penggunanya. Oke, teman-teman, sekian penjelasan singkat mengenai vintage dan review aplikasi GoPay dari saya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.